Itu termasuk apa yang di belakangnya media, ekses, dampak dan segala macam opini publik. Jadi itu saya aman. Kalau saya pribadi kan dari waktu pertengahan tahun aja waktu perpanjangan menurut saya enggak. Tapi kan itu ucapan seorang pengamat, mau didengar mau enggak kan bukan, tidak ada pemaksaan. Apa yang membuat saya lega dari situasi pergantian ini? Artinya PSSI bukan kegeeran, bukan karena saya ngomong atau bukan itu poin. Tapi saya lihat bahwa PSSI artinya melakukan review, melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan mereka mendapatkan sebuah keputusan. Apakah saya sebagai pengamat menyadari atau tipis-tipis mengamati apa yang terjadi di Bahrain, Cina, dan kemudian sampai rentetan berikutnya? Ya, cuman tidak setegas apa yang sekarang terjadi. Jadi yang sekarang terjadi sebetulnya kan menegaskan apa yang selama ini saya katakan. Artinya sebagai pengamat, sebagai pribadi saya lega karena selama ini saya diplesetkan atau dibiaskan bahwa saya personal, saya nyinyir. Dengan fakta-fakta sekarang menunjukkan bahwa argumen-argumen saya tentang Sinteyong, tentang dugaan buzzer dan sebagainya membuktikan kebenarannya. Makanya saya waktu mendengar jumpa pers tanggal 6 itu, saya merasa bahwa bahasanya udah bahasa olahraga lagi, udah bahasa sepak bola. Pertimbangannya udah pertimbangan olahraga lagi, pertimbangan sepak bola. Ada pertimbangan taktik di sana, ada pertimbangan komunikasi, ada pertimbangan implementasi yang artinya itu soal administrasi. Apa itu? Karena kemarin ada yang bisa jadi bom waktu. Ada pemain dinaturalisasi tapi nggak dimainkan. Lalu Sinteyong ngomong bahwa kualitasnya nggak masuk standar. Itu kalimat yang bahaya. Artinya apa? Kalau tidak masuk kualitas tim nasional, kenapa dinaturalisasi? Kan ini akan jadi pertanyaan yang saling menghujam antara Sinteyong dan federasi. Loh ini rekomendasi siapa? Kan itu yang nggak sehat. Sama seperti kemarin waktu di gagal AFF, dia ngomong kalau saya bawa tim senior pasti juara. Nah terus kenapa nggak bawa tim senior? Jadi kan ada kesan yang diciptakan seolah-olah federasinya nggak kasih. Nah situasi-situasi itu yang saya anggap nggak sehat. Sebagai seorang pelatih dia tidak punya jiwa sportsmanship. Kalau gagal dia ngaku salah, tanggung jawab, tapi saya nggak pernah mendapati itu. Jadi kalau Anda perhatikan sekian banyak, itu yang saya lihat excuse aja. Kadang ada excuse di awal, yang di amplifier di media sosial juga. Akhirnya sekarang terjadilah situasi seperti ini. Menurut saya, supaya apa? Supaya iklim sepak bola kita lebih sehat, lebih jujur. Ini olahraga, ini sepak bola, bukan politis gitu. Jadi kalau harapan saya sebagai pengamat, saya berharap iklim yang lebih sehat. Jangan alergi pada kritik, catatan kritis. Gitu. Toh bayangin, saya nggak berharap GGR juga ini, tapi orang menganggap seolah-olah peran saya sama sekali nggak ada. Secara organisasi hak memilih dan memberhentikan pelatih tim nasional adalah hak kewenangan Exco. Dalam hal ini lebih terkhusus ketua umum mungkin. Jadi nggak ada urusannya. Tetapi setidaknya fenomena ini, era Sinteyong ini 5 tahun, saya nggak ngomong kosong. Argumentasi sepak bola saya ada di sana. Itu aja kalau buat saya tanggapannya. Bung Toel, artinya ketika Patrick Kluivert nanti menjabat sebagai pelatih, Bung Toel juga pasti akan mengkritisi ya, Bung? Posisi saya akan checks and balance. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang naturalisasi dan sebagainya. Cuman kan harus dipahami gambaran besarnya. Contoh, dalam konteks mengejar mimpi yang ada, Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Kan begitu. Cuma ketika saya bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya apa namanya? Punya keberpihakan kepada pemain-pemain Indonesia.
Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progres. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Dan enggak, maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada kontik ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa, ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Apakah itu salah benar? Enggak, ada aturannya. Maka saya terganggu selama ini, karena ketika saya mengkritisi, saya dicap anti. Ketika saya ngomong A, disebut B. Ketika saya ngomong B, disebut C. Nah, itulah yang buat saya iklim ini nggak sehat. Iklim ini nggak sehat. Tapi semoga momentum ini membuat iklim sepak bola kita jadi sehat. Yuk ngomong bola. Kalau kamu kritisi, argumennya apa? Gitu. Makanya saya begitu terganggu ketika ada yang ngomong Piala Ciki, Anda nggak ngerti historisnya. Ada pelaku-pelaku bola di tahun-tahun lampau yang ingin juara nggak kesampaian dengan segala macam faktor. Kok kita di generasi sekarang ada yang ngomong seenak itu? Saya nggak mau, itu nggak respect. Dan kalau mau bicara aspek bolanya, kalau kita ambil itu, kita memupuk mental juara. Kita pantas ngomong kita raksasa di Asia Tenggara. Kalau kita ngomong kita ini negara besar di AFF, dasarnya apa? Apa karena populasi kita? Enggak dong. Kita dasarnya indikator bolanya kan harusnya itu. Supaya apa? Pergaulan kita kuat, positioning kita kuat, ada orang yang di AFF kuat, ada orang yang di AFC kuat, supaya jangan ngedumel aja kerjanya. Nyalahin wasit, marah-marah, tetap aja AFC-nya bantah, mana suratnya segala macam. Kan malu sebagai bangsa besar, seolah-olah kita nggak ngerti organisasi bola. Jadi saya ingin kebangun semuanya, jangan asal celetukan, nggak berdasar, nggak berisi di media sosial. Bung, kemarin kan netizen sempat menduga obrolan Bung Toel sama Pak Erik di Manahan itu salah satu doktrin ibaratkan untuk memecat SBY. Apa topik pembicaraan yang waktu di Manahan tersebut, Bung? Iya, saya paham itu. Situasinya saya mendadak diajak Budi, yuk ke Manahan ke Solo, udah disiapin semuanya. Jadi saya tak kuasa menolak dia, saya berangkat. Ini situasinya. Lalu saya agak sebelah ke kanan waktu masuk ke tribun itu, saya tahulah beberapa kawan saya waktu di PSSI agak kaget waktu saya datang di tribun mukanya. Tapi ya karena teman, karena sahabat, ya kita bersalaman. Tapi saya tahu dari raut mukanya agak kaget saya hadir. Saya tahu positioning sebagai pengamat yang suka mengkritisi. Jadi waktu masuk tribun sejujurnya saya ke kanan. Ternyata di sebelah situ berdekatan bersebelahan dengan media kan, di capture lah. Kan pertanyaannya kenapa saya nggak ke kiri? Karena ujung mata saya sebelah kiri saya udah lihat di sana ada sekjen, ada ketum, ada exco, ada mantan exco, ada perwakilan FIFA. Yang tadinya saya nggak tahu karena yang saya lihat kan demi menjaga jarak yang selama ini terjadi karena saya suka mengkritisi, saya bergerak ke kanan. Kalau mau tahu alasannya. Yang tidak saya sangka adalah ketua umum menghampiri kan begitu. Saya harus mengapresiasi sebagai orang yang selama ini mengkritisi. Tidak banyak yang terlalu serius dalam momen seperti itu, tetapi saya harus apresiasi ketum karena kurang lebih beginilah bahasa sederhananya. Dia menangkap poin-poin catatan kritis saya. Dia tidak baper karena perlu check and balance. Jadi sebagai pemimpin federasi, ketua umum federasi, dia butuh check and balance. Kurang lebih gitu. Jadi dia nggak baper lah. Lalu
ngomong soal Laos. Jadi kalau buat saya bilang kalau nonton Laos lawan Indonesia, saya hanya berpikir berapa gol yang tercipta. Waktu itu saya bilang minimal 3 gol, tapi kan nggak kejadian kan hari itu, sangat mengecewakan 3-3. Tuh.